Kembali lagi dengan saya Ronald Frank, masih dalam program Cinta Mati. Sekarang kita memasuki modul terakhir, modul 5. Pada rekaman ini saya ingin membicarakan tentang menjaga keseimbangan pemicu naluri. Nah, kenapa dibutuhkan penjagaan keseimbangan pemicu naluri? Karena jika tidak, maka wanita yang cinta mati bisa cepat atau lambat, perlahan atau cepat, bisa kehilangan cinta matinya. Jadi diperlukan sebuah maintenance atau penjaga keseimbangan yang mungkin tidak mesti susah-susah atau berat-berat seperti ego kontrol pada saat awal-awal, tapi sangat diperlukan untuk tanda kutip maintenance cinta mati. Nah, sekarang apa saja yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pemicu naluri sang wanita? Ada 4 poin yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah buatlah semangat hidupmu atau passion menjadi nomor 1 dan wanita menjadi nomor 2. Oke, saya ulangi. Buatlah semangat hidupmu atau passion nomor 1 dan wanita nomor 2. Nah, ini sangat penting karena itu akan membuat wanita selalu cinta mati dan setia dengan kamu. Kunci untuk membuat wanita setia adalah membuat dia menjadi nomor 2. Selalu menjadi nomor 2. Dan tujuan hidup serta semangat hidupmu, yaitu passion kamu, menjadi nomor 1. Jika kamu menjadikan wanita nomor 1 dan tujuan hidup serta semangat hidupmu menjadi nomor 2, maka kamu akan kehilangan karakter dan tidak lagi menarik di mata wanita. Kamu bisa melihat ini dari pengalamanmu sendiri atau pengalaman banyak orang, di mana saat mereka menomorsatukan wanita, maka entah wanita tersebut meninggalkannya atau wanita tersebut tidak akan respect atau menghargai sang pria lagi. Dia akan menjadi arogan, dia akan menggunakan sang pria, dan itu akan mengacaukan semua teknik cinta mati yang sudah kamu lakukan. Oke? Jadi sangat penting untuk membuat wanita nomor 2 dan tujuan serta semangat hidup kamu atau passion kamu nomor 1. Wanita akan bilang tentu saja dan akan berusaha mati-matian, bahkan mengancam kamu untuk menjadikan mereka nomor 1. Oke, mereka ingin mendapatkan semua waktu kamu, semua hal yang bisa didapatkan dari kamu, entah perhatian, entah materi, entah apapun. Dia ingin mendapatkan semuanya agar sang wanita menjadi nomor 1. Dia akan berusaha seperti itu. Dan pada saat kamu berikan, ya kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Wanita seperti itu bukan karena jahat, tapi itu adalah insting dasarnya, di mana insting dasarnya selalu ingin bersaing menjadi nomor 1. Tapi sayangnya pada saat dia sudah menjadi nomor 1, entah dia hilang atau kehilangan ketertarikan kepada kamu, atau bahkan dia tidak akan menghargai kamu lagi. Bahkan kamu yang bisa sengsara dan mengejar sang wanita kembali. Oke? Jadi sangat penting. Hubungannya dengan kesetiaan adalah wanita tentu adalah makhluk pencemburu, dan di mana instingnya itu adalah insting yang ingin menjadikan dirinya nomor 1 untuk kamu. Oke? Jadi dia akan berusaha, tanda kutip, mengejar dan merubah kamu untuk membuat sang wanita nomor 1. Dia akan bersaing dengan passion kamu. Nah, persaingan inilah yang membuat wanita terus bersama kamu. Oke? Jadi jika kamu memberikan nomor 1 pada sang wanita, sudah tidak ada lagi persaingan atau tantangan sang wanita untuk bisa dekat dengan kamu. Oke, kecuali dia dimain-mainin cowok lain, mungkin udah gak ada lagi cadangan prianya, lalu dia balik lagi ke kamu. Itu pun bisa terjadi. Oke, jadi untuk membuat wanita selalu cinta mati dan setia kepada kamu, passion kamu harus nomor 1 dan wanita nomor 2. Selalu ingat itu, jaga keseimbangan. Sekarang saya akan membicarakan lebih spesifik maksudnya apa menjaga passion kamu nomor 1 dan wanita nomor 2. Luangkan waktu lebih banyak untuk melakukan hobi atau tujuan hidupmu. Waktu lebih banyak daripada kamu bersama sang wanita. Waktu ini termasuk saat bertemu, saat telepon, dan komunikasi dengan sang wanita. Oke?
Pertanyaannya lalu bisa nggak 50-50, 50%? Tidak. Kalau 50% itu sudah terlalu banyak. Minimal kamu 60% meluangkan waktu untuk passion kamu dan 40% untuk sang wanita. Itu minimal. Kalau kamu bisa lebih, itu lebih bagus. Karena wanita akan lebih tertantang dan terus berjuang untuk mendapatkan semuanya dari kamu sehingga dia dapat menjadi nomor satu. Dan jangan takut pada saat wanita mengancam. Dia mengancam pergi, dia mengancam tidak akan suka lagi dengan kamu dan lain-lain. Karena pada saat wanita sudah cinta mati, ancaman tersebut hanya semacam alasan untuk menghibur dirinya sendiri dan nakut-nakutin kamu. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam alasan tersebut. Karena toh dia sudah cinta mati dan kamu tidak melakukan hal jahat. Membuat wanita nomor 2 dan passion nomor 1 itu adalah hal yang benar. Walaupun sepertinya tidak disukai wanita, tapi justru kalau kamu menjadikan wanita nomor 1, semuanya jadi salah. Dan wanita pun tidak mengetahui ini. Mereka tidak menyadari naluri atau insting yang seperti saya bicarakan ini, kecuali wanita yang memang open-minded ya. Dan wanita pun tidak salah. Itu karena naluri dasarnya saja. Oke? Jadi ingat, untuk mengimbangi passion nomor 1, wanita nomor 2. Luangkan waktu lebih banyak ke passion daripada ke wanita. Terus berikutnya adalah berikan semuanya kepada sang wanita dalam waktu-waktu tertentu. Ini penting. Berikan semuanya kepada wanita dalam waktu-waktu tertentu. Jangan setiap saat. Okay? Ada saat dimana kamu memang harus seperti Prince Charming atau pangeran yang romantis dengan memberikan segalanya untuk wanita, memberikan waktumu, memberikan puisi, sajak, hadiah, pokoknya kamu memberikan segalanya untuk wanita. Lakukan itu. Oke, tapi pada saat momen-momen tertentu saja. Kapan momen tertentunya? Terserah kamu. Oke, terserah kamu. Tapi ingat, jangan terlalu banyak. Jaga keseimbangan. Saat-saat tertentu pada saat kamu ingin. Mungkin bisa saat-saat spesial seperti Valentine atau liburan atau hal-hal seperti itulah. Yang jelas, berikan semuanya untuk saat-saat tertentu saja. Lalu setelah itu, kembali menghilang, kembali sibuk menjalankan passionmu. Itu akan membuat wanita lebih menghargai pemberianmu. Jika kamu memberikan segalanya kepada sang wanita terus-menerus, maka pemberianmu tidak akan dihargai lagi dengan sang wanita. Karena pemberianmu bukan sesuatu yang spesial lagi. Pemberianmu hanyalah sebuah keharusan bagi sang wanita. Oke? Coba saja jika kamu berbuat baik terus-menerus kepada sang wanita, bukannya dia bilang terima kasih, dia akan bilang ada sesuatu yang kurang, atau dia akan menjadikan kamu seperti tanda kutip budak atau pembantunya. Dia seperti di atas angin dan menjadikan kamu seseorang yang ya dia guna-gunakan seperti itu. Jadi ingat, berikan segalanya, tapi pada saat-saat tertentu saja. Jika kamu terlalu sering memberi, kamu tidak akan dihargai. Tapi jika kamu memberi segalanya pada saat-saat tertentu, lalu kamu menghilang dan sibuk kembali, maka pemberian kamu akan menjadi anugerah bagi sang wanita. Dan dia akan lebih menghargai pemberian kamu yang jarang-jarang itu. Oke? Jadi, ingat, berikan semuanya pada saat-saat tertentu. Lalu yang ketiga adalah jadilah lebih menuntut. Oke, jadilah pria yang agak lebih menuntut. Bukan menuntut setiap saat, tapi menuntut sang wanita sebagai tanda bahwa kamu yang memimpin atau leading. Oke, memimpin atau leading. Jadi agak sedikit memaksa gitu. Jadi misalnya kamu telepon dia, halo, kita jadi ketemu nggak? Gitu. Oh iya sayang, kita jadi ketemu bla bla bla. Jam berapa? Jam 12. Nggak mau jam 12 kelamaan, jam 10 ya. Kamu harus datang jam 10. Aku nggak peduli pokoknya jam 10. Terus dia bilang, oh nggak bisa gini-gini. Udah lupain, kamu datang jam 10 aja ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Oke? Jadi agak sedikit menuntut, dan hal tersebut akan menempatkan kamu di peran sebagai yang memimpin. Dan jika wanita mengikuti tanda kutip tuntutan kamu, maka dia akan melakukan investasi emosi. Dia akan seperti tanda kutip berkorban demi kamu. Dan pengorbanan itulah yang membuat wanita sulit melepaskan atau kehilangan kamu, karena dia sudah tanda kutip banyak berkorban. Dan pada level ini, pada saat wanita sudah cinta mati, tentu dia akan mau melakukan banyak hal yang kamu tuntut. Tentu saja, kadang dia memaksakan dirinya demi cinta, karena dia sudah cinta mati.
Dan itu hal yang bagus. Tapi ingat, pada saat kamu menuntut, harus diimbangi dengan ego kontrol. Sekali lagi, kamu bukan menjadi diktator di sini, tapi kamu hanya menjadi pria yang memimpin dengan sedikit tuntutan, dengan sedikit dorongan untuk membuat wanita lebih dan lebih lagi mencintai kamu. Tapi ingat, ego kontrol tetap dijaga. Pada saat wanita sudah bilang tidak bisa, dia marah-marah, ya kamu harus bilang, oke, ya udah, aku ngerti. Ya, jadi imbangi tuntutan kamu dengan ego kontrol. Mungkin kalau kamu butuh hitungan-hitungan, bisa dibilang menuntut kamu 20-30%, sisanya ego kontrol. Oke? Sekarang yang terakhir dan yang keempat adalah kurangi dramamu. Oke? Pada saat wanita sudah cinta mati, masih tetap dia butuh drama, tapi kurangi dramamu. Jangan memberikan sang wanita terlalu banyak drama lagi, karena satu, itu akan bikin dia pusing. Dua, kamu juga pusing. Karena drama hanya diperlukan pada saat fase kenyamanan dan fase kebutuhan. Pada saat dia sudah cinta mati, ya kurangi drama. Bolehlah sekali-sekali untuk memberikan bumbu-bumbu atau sedikit api supaya ada konflik. Karena jika nggak ada konflik, nggak ada tantangan. Dan kalau nggak ada tantangan, semuanya terlalu mudah. Oke, jadi ingat, kurangi drama. Nah, sekarang saya simpulkan, untuk menjaga keseimbangan, ada 4 poin di sini. 1, jadikan passion kamu nomor 1, wanita nomor 2. Yang kedua adalah berikan segalanya kepada wanita pada saat-saat tertentu. Oke, jadi prince charming yang romantis, yang memberikan segalanya untuk wanita, tapi pada saat-saat tertentu. Ketiga, jadilah sedikit lebih banyak untuk menuntut sebagai peran kamu memimpin, ya, 20-30%. Sisanya imbangi dengan ego kontrol. Ingat, ego kontrol juga perlu untuk membuat wanita nyaman. Jika kamu terlalu diktator, jika kamu terlalu menuntut, jika kamu terlalu egois atau arogan, maka sang wanita tentu tidak akan nyaman dengan kamu. Ingat ya, tetap imbangi dengan ego kontrol. Dan kamu juga harus tetap bilang, mungkin suatu saat kita harus berpisah, kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau kayak gini terus aku bisa pusing. Kamu harus tetap mengatakan hal tersebut. Kamu harus tetap memberikan satu impresi bahwa kapanpun kamu bisa melangkah pergi. Dengan berkata seperti itu, justru sang wanita akan ketakutan kehilangan kamu. Bukan untuk nakut-nakutin dia sih, tapi memang cinta yang tulus menurut saya, cinta yang tidak mengikat. Dan pada saat kamu bilang, ya udah, mungkin ada yang lebih baik dari aku, justru itu adalah bagian dari cinta sejati, di mana kamu tidak berusaha mengikat sang wanita untuk mengikuti kamu. Itu bagian juga dari ego kontrol. Kamu bisa dengarkan rekaman ego kontrol kembali untuk lebih jelasnya. Oke? Dan yang keempat adalah kurangi drama. Kurangi drama, tapi tetap kasih drama ya, karena drama juga penting. Oke, baik, itulah 4 hal untuk menjaga keseimbangan pemicu naluri. Dan hal ini sangat penting khususnya pada saat sang wanita sudah cinta mati. Berikutnya, saya akan membicarakan tentang etika. Ya, etika pada saat wanita sudah cinta mati. Kamu tetap menggunakan etika, karena seperti pepatah lama bilang, pada saat kamu punya kekuatan super, kamu juga harus bisa bertanggung jawab. Oke, jadi pada saat wanita sudah cinta mati, kamu nggak bisa semena-mena. Kamu juga harus menggunakan etika agar kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak menyakiti sang wanita, dan hubungan kamu menjadi hubungan yang sehat. Oke, di rekaman berikutnya saya akan membicarakan soal etika dan cara menghindari hubungan pedang bermata dua. Karena jika seseorang sudah cinta mati, itu bukan hal yang bagus. Itu hal yang bisa bagus, bisa jelek. Cinta mati adalah pedang bermata dua. Dia bisa menusuk kamu, dia bisa menusuk orang lain. Itu bisa menjadi baik maupun buruk, tergantung karakter dan etika kamu. Jadi sangat penting ya untuk menjalankan etika dan bagaimana menghindari hubungan pedang bermata dua pada saat wanita sudah cinta mati. Oke, saya akan bicarakan itu pada rekaman selanjutnya. Masih tetap dengan saya, Ronald Frank, dalam program Cinta Mati.